Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Maini. Hari ini mau kasih kamu drama review dari drama Bad and Crazy. Oke, drama ini Mai tonton karena lead male-nya adalah Lee Dong Wook. Siapa nih yang nggak kenal sama Lee Dong Wook? Terutama kamu yang penggemar K-drama ya. Pas satu ini bener-bener keren ya, di tiap drama yang dia perankan pokoknya selalu berkesan buat Mai. Oke, drama Bad and Crazy ditayangkan di TVN sebanyak 12 episode saja, jadi agak lebih pendek dari biasanya ya. Dan selesai tayang pada bulan Januari yang lalu. Oke, menurut Asian Wiki ya, drama ini diberikan rating sebesar 91. Wow, berarti sudah kebayangkan kamu betapa serunya drama ini. Jadi drama ini genrenya sih lebih ke action ya, ada thrillernya, ada juga actionnya ya. Jadi di sini Lee Dong Wook berperan sebagai Ryu Soo Yeol dan dia adalah seorang detektif ya di kepolisian tentunya ya, dan dia ini adalah seorang yang sangat kompeten. Dia terkenal sebagai polisi yang di setiap kasus yang dia tangani itu semuanya baik ya, jadi reputasinya bagus nih di kepolisian. Dan dia juga adalah seorang yang ambisius, karena itu dia selalu mendapatkan promosi dalam jangka waktu yang singkat ya. Nah, tapi suatu hari ini mendadak sekali ya, ada kehadiran seseorang di dalam hidupnya. Dan kehadiran seseorang ini sangat mengganggu dia ya. Jadi kemunculannya pun tiba-tiba, dan di saat-saat yang pokoknya dia tidak duga orang ini muncul, dan orang ini sangat kasar ya. Jadi ketika bertemu dengan orang ini, Soo Yeol ini sering dipukuli. Pokoknya dipukulnya bukan cuma dipukul biasa-biasa aja ya, malahan disiksa ya. Jadi sampai meninggalkan bekas luka dan segala macam. Dan karena itu si Soo Yeol ini menyebut dia sebagai orang gila. Si orang ini ya, orang ini pokoknya tiap kali muncul dia dengan tampilan racer ya. Dia dengan baju jaket seorang pengendara motor, dia juga pakai helm. Jadi tiap kali muncul dia pakai helm ya. Malah beberapa kali muncul Mai sih ngerasanya lucu ya, kecuali melihat dengan kenyataan Soo Yeol sering dipukuli oleh si pengendara ini. Dan Mai juga penasaran sebenarnya siapa ini ya pengendara motor yang satu ini ya, sering muncul dan memukuli Soo Yeol. Terutama ketika Soo Yeol itu melakukan kesalahan, misalnya nih Soo Yeol itu melakukan hal yang di luar kebiasaan dia. Kan Soo Yeol ini seorang yang kompeten ya, seorang yang menjunjung tinggi keadilan. Nah, ketika Soo Yeol misalnya nih dia menerima suap atau dia menyetujui untuk melakukan nepotisme atau hal seperti itu, nah si pengendara motor ini akan muncul dan memukuli Soo Yeol dengan habis-habisan. Jadi di sini kita Mai pikir ini orang mungkin benar-benar mencintai keadilan ya, jadi orang ini muncul. Tapi pertanyaannya, bagaimana kok dia bisa tahu dia muncul di saat Soo Yeol itu melakukan kesalahan? Kok gimana ya? Apakah dia punya menaruh kamera pengintai atau bagaimana ya? Nah, di situ Mai juga penasaran nih. Oke, di satu sisi ada satu tokoh utama lain yang bernama Hee Gyeom yang diperankan oleh Han Ji Eun. Lee Hee Gyeom, dan dia ini adalah mantan pacarnya Soo Yeol ya. Bagaimana mereka bisa putus tidak tahu juga kenapa sebelumnya ya. Kalau tidak salah sih itu karena menurut dia Soo Yeol itu sudah kehilangan sentuhan dia sebagai polisi yang adil ya, jadi sempat putus mereka gitu. Nah, si Hee Gyeom juga bekerja di kepolisian ya, tapi dia di bidang obat-obatan terlarang ya kalau si Hee Gyeom. Sedangkan Soo Yeol tadi di bidang anti korupsi kalau tidak salah, dia anti korupsi kepolisian. Hee Gyeom ini adalah seseorang yang juga antusias dengan pekerjaannya, dan dia juga
seorang yang sangat mencintai keadilan ya, si Hee ini. Nah, karena kehadiran orang aneh, orang gila yang disebut Suyol inilah, kehidupan Suyol tadi berubah ya. Jadi tiap kali dia ingin melakukan atau sudah melakukan sesuatu yang melanggar keadilan, orangnya akan muncul dan mukul Suyol habis-habisan. Sampai Suyol itu penasaran sebenarnya orang ini siapa. Jadi sebenarnya kalau menurut Mai, cerita ini sendiri terbagi dalam beberapa bagian ya. Kalau Mai bisa bagi sih sebenarnya dalam 3 bagian ya. Jadi ketika Mai tonton dan selesai bagian yang pertama, Mai itu tadinya mengira oh begini ya, sudah selesai. Tapi ternyata bagian pertama itu malahan hanya bagian, istilahnya kalau kamu baca buku ini bagian pendahuluannya ya. Dan setelah itu terungkaplah kejadian yang sebenarnya lebih gawat lagi daripada kejadian pertama. Padahal kejadian pertama sudah mikirnya sudah sesuatu yang gawat ya, karena si pelanggar hukumnya ini ternyata adalah kepala bagian obat-obatan terlarang malahan ya. Jadi atasannya Hee-gyom di sini jatuhnya ya. Jadi ketika Suyol ini berusaha mengungkapkan kejahatan si kepala polisi itu, Hee-gyom tidak percaya dengan Suyol. Dia malahan marah sekali ya, karena Hee-gyom itu mengidolakan kepala atasannya ya, kepala bagian obat-obatan terlarang ini. Jadi dia sangat marah pada Suyol pada awalnya. Dan Suyol berusaha untuk mencari bukti-bukti supaya Hee-gyom itu percaya kalau memang si kepala bagian obat-obatan terlarang ini memang adalah orang yang tidak seperti dibayangkan Hee-gyom ya. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh dia ini sangat parah ya sebenarnya. Dan sebenarnya si atasannya ini hanya mengincar uang, intinya itu hanya uang. Tapi dengan uang itu dia melakukan kejahatan yang benar-benar, kalau kita pikirnya how come? Kamu kan seorang polisi ya, bagaimana kamu tega untuk melakukan hal-hal ini gitu ya. Hal-hal apa? Kamu nonton sendiri nanti di dramanya. Mai sih nggak mau kasih detailnya ya. Kan dia melakukan itu demi uang dan dia sangat licik ya. Nah setelah itu, setelah masalah si kepala polisi ini terungkap, berikutnya mereka punya musuh lain, yaitu si pengedar obat-obatan ya. Pengedar obat-obatan ini adalah jaringan dari orang Korea yang hidup di Rusia. Nah, mereka ini juga di sini di Asian Wiki ya disebut mereka sebagai drug gang ya. Wah, ini mereka beroperasi bukan cuma menjual obat-obatan terlarang saja, tapi juga aksi-aksi yang mereka lakukan ini juga mengerikan ya. Mereka tidak ragu untuk menembak orang, membunuh orang ya, demi melancarkan mereka untuk jualan obat-obatan ini. Jadi mengerikan ya. Tidak hanya jualan tapi juga aksi gangsternya ini ya, sesuatu yang menurut Mai ini bagian kedua yang harus diperhatikan dalam drama ini. Jadi sesudah itu ditangkap, akhirnya Suyol berurusanlah dengan drug gang ini ya, dimana mereka berani membunuh orang dan segala macam. Jadi nyawa si Suyol dan Hee-gyom itu dalam bahaya ketika mereka berurusan dengan drug gang ini. Oke, Mai kelupaan satu lagi ya. Jadi ketika Suyol ini berurusan dengan si kepala kepolisian ya, yang sebenarnya sebelumnya ini ya, ini Mbak bisa sebut ini sebagai bagian pertama ya, ketika berurusan dengan si kepala bagian obat-obatan terlarang itu, dan juga seorang calon presiden ya. Mereka itu hampir pemilu ya. Jadi pada awalnya ada satu kasus di sini. Mai senang sekali bisa melihat Cha Hak-yeon di sini berperan sebagai salah satu tokoh utama juga. Dia di sini berperan sebagai Oh Gyong-tae. Nah di sini Gyong-tae adalah seorang yang sama ya, yang seperti Suyol dulunya ya, seorang yang benar-benar mencintai keadilan. Dan Gyong-tae adalah seorang polisi yang masih tingkatnya rendah sekali ya. Nah jadi Gyong-tae ini pada suatu hari bertemu dengan seorang gadis kecil yang ingin mencari ibunya. Dan ternyata pada kenyataannya ibunya meninggal.
Jadi ini sesuatu yang suatu kasus yang bukan hanya orang hilang ya, ternyata ibunya itu meninggal dan dia dibunuh oleh salah satu dari calon presiden pada saat itu ya. Jadi kamu tahu kalau seorang calon presiden ya ketua partai begitu ya, dia seorang yang sangat berpengaruh di sini ya. Dan Suyo pada awalnya dia disuap ya, disuap untuk memihak si calon presiden ini. Nah, jadi gara-gara itulah nih si orang gila itu muncul dan mulai memukuli Suyo ya, karena Suyo menerima suap begitu ya. Nah, jadi pada awalnya Suyo tidak begitu peduli ya, yang penting dia menerima suap dan dia biarkan saja Gyeongtae sampai dipukuli ya. Padahal Gyeongtae ini sudah mengendus ada sesuatu yang mencurigakan di kasus siapa tadi namanya ini, Jong Yuna ya, yang hilang itu, si ibu yang hilang itu. Jadi Gyeongtae berperan cukup aktif akhirnya sampai si calon presidennya akhirnya tertangkap ya. Dan salah satu orang yang sebenarnya mendukung si calon presiden ini adalah juga si kepala polisi bagian obat-obatan itu juga ya, itu salah satu pendukungnya juga sebenarnya. Nah, jadi setelah terungkap ya kasus pertama bahwa si calon presiden ini ternyata seorang pembunuh ya, dari situ terungkap yang berikutnya adalah si kepala kepolisian, dan setelah itu nyangkutlah ke penjual obat-obatan terlarang ya. Nah, setelah si Suyo berusaha mengungkapkan si drug gang ini ya, pada saat itulah Gyeongtae bergabung dengan tim kepolisiannya Suyo. Jadi Gyeongtae resmi menjadi bawahannya Suyo. Nah, di sini Gyeongtae, wah, kagum ya sama Hakyeon. Jadi Mai sudah melihat beberapa drama dia sebelum ini, dan Mai semakin lama semakin bangga ya melihat Hakyeon yang dia bukan cuman sekadar idol turn actor. Orang kan banyak bilang idol turn actor itu belum tentu bisa berakting dengan sangat bagus gitu ya. Tapi Mai benar-benar melihat kenyataan bahwa Hakyeon ini semakin hari semakin bisa berakting dengan baik begitu ya di sini sebagai Gyeongtae. Jadi Mai sedih ya ketika awal-awalnya dia itu dipukuli, ya ampun, dan acting dia keren banget ya meski dipukuli. Nah, nanti dia akan menjadi di sini ya, dia disebut sebagai jimat keberuntungannya tim anti korupsi setelah Gyeongtae ini akhirnya bergabung dengan timnya Suyo. Jadi dia anak yang berani ya, benar-benar mencintai keadilan juga, dan ternyata dia agak sedikit berkepribadian ganda juga sebenarnya. Maksudnya dia ketika dalam keadaan terdesak, dia bisa menjadi seseorang yang lain. Gyeongtae ini menjadi seorang yang benar-benar berani. Pada awalnya kan dia sering dipukuli begitu. Pokoknya nggak ada yang menyangka kalau dia itu ternyata sebenarnya kuat ya dari dalam dirinya. Dia bahkan sempat juga beberapa kali memarahi atasannya, Ryu Dong-yeol, bukan Ryu Dong-yeol, ini kakaknya Suyol ya. Siapa namanya tadi? Oh ya, Suyol juga punya kakak ya. Lucu deh, ini kakaknya Suyol ini namanya Dong-yeol. Ini membuka usaha pizza. Nama pizzanya adalah Yeol Pizza. Katanya dibiayai awalnya oleh si Suyol katanya. Siapa tadi? Oh ya, yang tunggu. Di sini ya, Yang Jaesun ya, itu masih atasannya Gyeongtae, tapi dia pernah memarahin si atasannya ini ketika atasannya ini ragu-ragu untuk melakukan sesuatu ya. Jimat keberuntungan tim anti korupsi Oh Gyeongtae. Lalu suatu saat mereka hampir selesai mengungkap kasusnya drug gang ini ya. Bahkan si bosnya itu sudah ditangkap juga oleh tim kepolisian, dan tangan kanannya ya, si asistennya juga terbunuh ya. Jadi sebenarnya boleh dianggap Mai tadi kiranya sudah selesai di bagian kedua ini ya. Ternyata belum. Masih ada bos besar di balik sesudah dua penjahat itu diungkapkan oleh timnya Suyo ya. Bos besarnya ini ternyata adalah seseorang yang ada di masa lalunya Suyo ya.
Dan sebenarnya dari awal ketika Mai ketemu sama orang ini sebenarnya Mai sudah curiga nih, kayaknya ini nih orang yang sebenarnya orang penjahatnya, tapi dia tampak berpura-pura baik gitu ya. Jadi Mai sudah ada feeling sih dari awalnya ya. Jadi itu menyangkut ke masa lalunya Suyol dan juga menyangkut ke orang gila yang memukuli Suyol itu. Nah, kalian tahu orang gila ini akhirnya Suyol itu berteman dengan si orang gila ini, dan orang gila ini membantu Suyol di banyak hal ya. Di banyak hal sampai menyelamatkan nyawa Suyol, menyelamatkan Hyeom. Pokoknya banyak sekali kontribusi orang gila ini. Jadi sebenarnya orang gila ini siapa? Bagaimana dia bisa muncul mendadak, dan bagaimana proses Suyol itu menerima kehadiran orang gila yang akhirnya dia mengungkapkan namanya adalah K, letter K gitu ya. Jadi itu sesuatu yang menarik untuk diperhatikan ya. Pokoknya cerita dari Bad and Crazy ini tidak hanya sekadar action, thriller, seperti drama detektif, tapi menurut Mai lebih dari itu karena drama ini unik dengan kehadiran K di sini ya. Dan kocak juga drama ini ya. Drama ini kocaknya itu kadang-kadang agak kejam sih ya, kadang-kadang ya menyangkut memukul-mukuli orang, tapi itu juga kocak ya. Dan menurut Mai itu salah satu plus point dari drama ini ya. Jadi ada komedinya, yang komedinya tentunya nggak garing ya. Menurut Mai bagus banget komedinya. Dan benar sih di sini Bad and Crazy ya, cocok banget. Suyolnya si Badnya dan Crazy-nya si K ya. Ketika Bad and Crazy ngumpul jadinya apa? Oh, kamu bisa lihat sendiri di drama Bad and Crazy. Mai rekomen banget kamu buat nonton drama ini. Kamu suka action, kamu suka thriller, kamu suka komedi, di drama ini. Romance ada dong, tapi sedikit ya. Meskipun ada sih lucu juga romansnya di sini ya antara Suyol dan Hyeom. Dan K dan Hyeom juga kamu bisa perhatiin di drama ini. Oke. Next, Mai mau cerita sedikit tentang main cast dari drama Bad and Crazy. Lee Dong-wook, UPA kelahiran 1981. Dia sangat tinggi ya, 184 cm, ganteng, sudah selesai wajib militer tentu dong, oke. Dia sudah berperan di berbagai movie, ada 7 movie di sini. Drama seriesnya, wow, banyak sekali di sini drama seriesnya ya. Dan pertama kali Mai ketemu dia pertama kali dia berperan di drama adalah di tahun 99. Wow, bayangin ya, sudah lama sekali tentunya ya. Mai pertama kali ketemu dia di mana ini? Sepertinya di drama My Girl di tahun 2005 sampai 2006 ya. Di situ K-Wave mulai masuk ke Indonesia kan, K-drama juga. Jadi Mai nonton dia di drama My Girl. Dan setelah itu ketemu lagi dia di drama cukup lama ya. Mai nonton lagi dia di drama Tokebi. Kamu tahu dia sangat terkenal di drama Tokebi sebagai siapa? Grim Reaper ya. Dia sebagai Grim Reaper di situ saja sudah lucu banget di Tokebi ya. Kamu ingat kan tentunya ya. Itu di tahun 2016. Dan akhirnya ketemu lagi dia di drama Touch Your Heart sebagai Kwon Jong-rok di sini. Kalau tidak salah dia sebagai lead male ya di sini. Touch Your Heart. Dan setelah itu Mai agak kelewat dia nggak nonton Strangers from Hell ya. Agak menyesal sih ya karena nggak ada waktu seperti waktu itu ya. Dan setelah itu Mai nonton lagi dia di drama Tale of the Nine Tail sebagai Eon. Dia sebagai lead male di sini di tahun 2020. Dan ketemu lagi di drama Bad and Crazy di tahun 2021. Jadi kalau Mai ingat-ingat lagi dari ketemu dia pertama kali sampai sekarang ya, Mai itu tidak pernah menyesal nonton drama dia, karena drama dia semuanya keren ya, aktingnya selalu bagus. Pokoknya nggak mengecewakan lah ya kalau kita nonton Lee Dong-wook di suatu drama. Upaya ini keren. Oke. Setelah itu Mai mau bahas si K. Kamu tahu siapa yang berperan sebagai K di sini? Wi Ha Jun. Jadi dia adalah seorang aktor yang naik daun juga nih katanya ya. Dia kelahiran tahun 91. Promising actor ya, masih muda dan tinggi juga nih dia ya. Moviesnya sudah cukup banyak di sini. Ada 9 movies, drama seriesnya lumayan juga ya. Wi Ha Jun
Mai pertama kali ketemu dia di drama, oh pernah ketemu dia di drama Romance is a Bonus Book ya. Tapi dia bukan lead male di sini, karena Mai ingat lead male-nya itu si Lee Jung Sok ya. Jadi mungkin dia berperan sebagai siapa ini? Apakah second lead male ya? Oke ya, Romance in a Bonus Book di tahun 2019. Setelah itu ketemu lagi dia di 18 Again. Makanya Mai ketika lihat dia di 18 Again itu bilangnya, rasanya pernah lihat deh di mana ya. Ternyata benar, di Romance is a Bonus Book. Di 18 Again dia berperan sebagai second lead male juga sih di sini jatuhnya ya, sebagai Ye Ji Hoon. Dan setelah itu, oh dia berperan juga di drama yang cukup terkenal Squid Game ya. Dan setelah itu Mai ketemu dia lagi di drama Bad and Crazy sebagai Kate. Jadi menurut Mai, Mai sudah terkesan sama dia setelah drama 18 Again. Jadi Mai langsung mengenali dia lagi di drama Bad and Crazy. Aktingnya juga keren banget sebagai Kate ya. Actionnya dapat, lucu-lucunya juga dapat ya, keren. Wi Ha Jun. Oke. Dan setelah itu Han Ji Eun di sini berperan sebagai Lee Hee Kyung. Cantik banget ya. Oh dia kelahiran tahun 87, movie-nya banyak. Ternyata dia lebih ke movie sepertinya ya. Oh salah satu movie yang diperankannya adalah Train to Busan sebagai earphone girl katanya di sini ya. Oke. Dan drama seriesnya cukup banyak juga sih di sini. Mai pernah ketemu dia nggak ya? Coba. Oh, di 100 Days My Prince. Cukup lama ya, di tahun 2018. Dan setelah itu ketemu dia lagi di Love Struck in the City sebagai Oh Son Young. Oh, pantas Mai rasanya nggak asing dengan dia ya. Son Young ini sangat cantik di drama Love Struck in the City ya, Mai ingat banget ya. Dan setelah itu ketemu lagi dia di drama My Roommate is a Gumiho. Dan akhirnya di Bad and Crazy. Dan dia masih ada satu project lagi di tahun ini, di drama yang judulnya Ants Are Burning. Oke. Keren juga ya. Mai terkesan dia juga cantik banget. Cocok di sini dia sebagai kekasihnya Suyo ya. Oke, Han Ji Eun. Dan satu lead cast again ya yang mau Mai ungkapkan di sini adalah Cha Hak-yeon. Wow, di Asian Wiki dia mendapatkan 91 ratingnya. Oh, Mai bangga banget ya. Kayak ngelihat anak sendiri padahal nggak anak ya. Oke, Hak-yeon kelahiran tahun 90. Stage name dia N ya. Dia adalah bukan member ya. Dia leader dari boy group Fix. Oke, jadi Mai pertama kali kenal dia tentu dari dia sebagai member Fix ya. Nah, Hak-yeon juga tinggi ya. Dia 180 cm loh. Oke, drama series itu sudah cukup banyak ya. Pertama kali berperan di drama Hotel King di tahun 2014. Mai nonton drama dia di tahun 2015, Cheer Up. Itu drama dia ya. Setelah itu nonton juga dia di drama Children of Nobody di tahun 2018. Dan setelah itu Mine di drama 2021. Dan setelah itu ikut terus ya. Jadi semenjak Children of Nobody, Mine tahun 2021, Secret Royal Inspector Enjoy di tahun 2021 juga. Wow, dia menerima banyak tawaran ya. Dan tahun 2021 lagi di Bad and Crazy. Dan di tahun 2022, oh dia sebagai cameo di drama Tomorrow ya, di tahun ini sebagai cameo. Oke, mungkin nextnya ada drama dia sebagai lead cast lagi ya. Jadi setelah Mai ungkapkan juga lead cast-nya yang nggak main-main nih ya. Berani banget ya untuk drama ini mengcasting Lee Dong Wook dan Wi Ha Jun di satu drama yang kita tahu mereka adalah aktor yang mahal. Dan juga seorang aktor yang menjanjikan masa depannya, Cha Hak-yeon ya. Jadi kamu tahu drama ini punya 3 pilar yang sangat penting. Jadi pasti dramanya keren banget ya. Karena itu Mai bilang sekali lagi, Mai gak nyesel sudah nonton drama ini. Bukan cuma Mai terkesan kan drama ini menampilkan Dong Wook dan Hak-yeon ya. Mai gak kecewa pokoknya nonton drama ini dari awal sampai akhir. Dan selalu bikin Mai penasaran ya. Kamu wajib nonton drama Bad and Crazy. Oke, untuk saat ini Mai lagi nonton drama Snowdrop ya. Masih awal-awal sih ya. Tapi nanti kalau sudah selesai, Mai akan langsung kasih kamu drama reviewnya. Oke, buat kamu yang suka sama drama reviewnya Mai, jangan lupa untuk tinggalin like
kamu atau love kamu ya di videonya Mai, dan juga kamu bisa share linknya ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu ya drama review dari Mai. See you at the next drama review by Miley.